Shalom, selamat pagi anak-anak Miss, selamat pagi orang tua kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tematik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tulang atau kelainan tulang dalam posisi duduk yang mengalami kegangguan. Anak-anak Miss juga sudah mempraktekannya, bahkan sudah mampu membedakan mana yang baik dalam posisi duduk agar tidak memiliki gangguan pada tulang. Nah, hari ini juga masih sama topiknya ya, posisi dan sikap duduk yang benar. Boleh kamu baca itu teksnya ya di halaman 137 buku kamu ya, tematik. Di situ ada 9 paragraf. Tujuan pembelajaran kita mengetahui ya ide pokok pada setiap paragraf. Oke. Lalu di situ yang pertama, teks yang pertama Miss bacakan ya. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, dari topik tersebut, dari paragraf tersebut, dapatlah ide pokoknya itu. Nah, ini dia. Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Itu ada di paragraf, di paragraf pertama ya. Situ Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Oke, sebagai tugas kamu lanjutkan paragraf 2 sampai 9 ya. Nah, kamu sudah mempelajari, bahkan sudah mengetahui ide pokok paragraf pada bacaan yang tadi ya. Nah, bacaannya menarik bukan? Oke. Setelah itu, kamu disuruh menyajikan komik yang ada di buku kamu di halaman 140. Nah, di sana sudah ada tersedia gambar ya. Di sini sudah ada tersedia gambar-gambarnya. Kita disuruh melengkapi kata-katanya atau apa sih yang ada pada gambar ini, apa sih yang mereka percakapkan. Pasti anak-anak didik Miss sering nih baca komik. Banyak ya jenis-jenis komik, ada komik Doraemon, apalagi kamus wow ya, bilingual komik biasanya tuh banyak, Harry Potter, ada lagi Avatar, banyak ya. Oke, apa sih itu komik ya? Nah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar, tidak bergerak. Iya, kenapa tidak bergerak? Karena dia di buku. Disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dengan dilengkapi teks gelembung-gelembung balon. Iya, gelembung-gelembung balon seperti itu ya. Banyak anak-anak yang suka membaca komik. Miss punya komik nih. Nah, ini komik Miss. Namanya bilingual komik atau wow ya. Komik Miss tentang Aladdin Magic Lamp. Oke, Aladdin dan lampu ajaib. Ini sering di film-film ya, kita tonton. Oke, tapi dia disajikan dalam bentuk komik. Nah, kita lihat nih ceritanya. Ini ada gambar ya kan. Ini ada dibikin di sini. Nah, ada seorang ibu ya yang sudah tua. Ya kan? Dia ini di sini ada dia, nampak ya gelembungnya. Mungkin nggak nampak tulisannya, enak ya, bisa bacakan ya. Suamiku sudah tidak ada, aku harus menjual toko ini. Dia harus menjual tokonya ya kan. Sudah 3 bulan berlalu sejak Mustafa meninggal. Ya, suaminya sudah 3 bulan meninggal. Lalu ini ya benar ya kan. Hahaha, sekarang aku pemilik toko ini ya. Setelah dijualnya
ada yang membeli, jadi ada yang berkata dia senang, dari ekspresinya kan dia senang, lalu kita buat percakapan atau apa yang sesuai dengan gambar. Ya, cara menentukannya itu boleh kamu lihat. Nah, itu cara membuat komik untuk pemula ya. Kita termasuk pemula ya, kamu dan Miss juga termasuk pemula karena kita bukan pembuat komik, tapi kita harus mampu karena buku kita mengajarkan kita membuat komik ya. Itu yang pertama, menentukan ide tema ya, ide dan temanya. Nah, sedangkan pada gambar kita ini, kamu sudah tahu ini temanya tentang apa setelah kamu lihat. Baru menentukan judulnya, kamu tentukanlah judulnya. Terus melengkapi unsur-unsur komik ya. Yaitu unsur komik itu yang tadi yang kita buat gelembungnya dengan percakapannya, baru menyediakan peralatan menggambar. Nah, untuk menggambar kita tidak usah lagi karena sudah disediakan gambar oleh di buku kita. Tinggal kamu membuat aja percakapannya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, Miss, ini ada dia. Ini contoh komik ya. Ini Miss buat ini, tapi kamu harus beda. Ini contohnya aja, kamu harus beda dengan yang Miss buat. Oke. Nih, ini gambar yang pertama, banyak sekali tugas hari ini. Baru ada lagi di situ, aduh pinggangku sakit banget. Kamu kan boleh buat kata-kata yang lain tapi sama tujuannya. Oke. Baru yang ini, gambar yang ini. Nah, ternyata sikap duduk mempengaruhi kelainan tulang ya kan, atau posisi kesehatan tulang. Lalu tuh baru makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Nah, seperti itu. Beginilah sikap duduk yang benar. Nah, itu salah satu contohnya. Boleh kamu buat yang lain. Misalnya kamu buat nama-namanya. Misalnya yang laki-laki kamu buat namanya si Christian, atau yang perempuan namanya si Juni atau si Clara, masih banyak nama, atau nama kalian sendiri, atau nama yang sering kan dan Lani, Dayu di buku kita. Oke. Miss rasa kamu paham penjelasan dari Miss. Kamu kerjakan yang pertama tadi, membuat ide pokok, yang kedua kita membuat komik. Oke, supaya kamu semakin mempunyai pengetahuan baru. Oke, itu aja tugas kita. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.